kesekian kalinya, sekitar kurang lebih 3 atau 4 kalinya saya menjenguk si Brio. Dari pengalaman kemarin menjenguk si Brio, ngobrol-ngobrol bentar, itu sedikit lebih bisa menenangkan kekacauan hati dan pikiran saya. Makanya saya putuskan buat malam ini saya samperin lagi si Brio. Ya sedikit tatap muka aja sih, tatap muka sama mungkin cerita-cerita tentang si Brio ini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam, saya mau sharing-sharing ke teman-teman. Apakah normal, apakah wajar ketika kita menganggap sebuah benda mati itu hidup? Mungkin bagi sebagian orang itu hal yang aneh, hal yang perlu dipertanyakan. Cuma kalau untuk yang saya rasakan sendiri terhadap si Brio ini, ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kenapa saya bisa merasakan kalau sebenarnya Brio ini punya nyawa? Ini statement yang percaya nggak percaya. Untuk yang pertama, dengan kondisi Brio yang sekarang, yang dimana untuk kondisi kalter oli cross member lantai itu hanya sebatas setengah senti dari tanah. Cuma selama saya pakai sama sekali nggak pernah ada kendala, sama sekali nggak pernah ada pecah kalter, sama sekali nggak ada di bagian kaki-kaki yang rusak. Mungkin kalau si Brio ini memang punya nyawa, itu dia ingin menyampaikan sebagai wujud terima kasih, wujud berterima kasih karena saya bisa membangunnya one of a kind gitu. Aneh, lain dari yang lain. Mungkin ya sebagian orang pun nggak akan percaya ketika lihat kondisi Brio yang sebelum ini dengan posisi semua nempel tanah, itu nggak akan percaya kalau mobil itu sebenarnya jalan. Saya pun kadang ketika bawa Brio dengan posisi kayak gitu, kadang-kadang juga kepikiran, kok iso ya mobil ini mlaku. Untuk yang kedua, ketika saya meluapkan idealisme dan keegoisan saya, mewujudkan semua cita-cita saya di si Brio dengan kondisi mobil nempel aspal, itu hampir nggak pernah yang namanya nyangkut. Hampir nggak pernah. Nyangkut itu cuma paling ketika memang situasinya udah deket sama rumah. Ketika di jalan, ketika lagi masuk-masuk gang, ketika lagi berpergian kemana, itu sama sekali nggak pernah nyangkut. Ya itu merupakan statement yang percaya nggak percaya gitu loh. Dari situ pun saya bisa menyimpulkan bahwasanya si Brio ini layaknya punya nyawa. Dia nggak ingin merepotkan si ownernya, si temannya. Dia nggak ingin membuat capek si ownernya. Dia nggak ingin menyerah. Sebagai media keidealismean saya, dia nggak pernah mengeluh, nggak pernah menunjukkan rasa penolakan. Jadi ya itu, kembali lagi, apa yang saya perbuat di si Brio sampai sebelum detik sekarang ini, itu sama sekali nggak ada problem yang berarti. Untuk hal ketiga, kenapa saya bisa menyimpulkan si Brio ini sebenarnya punya nyawa atau punya energi lah. Sebelum saya mengalami kejadian ini, mengalami insiden ini, sebenarnya si Brio ini udah
mengisyaratkan, memberi tanda-tanda bahwasanya mungkin sebenarnya si Brio ini nggak mau dibawa berpergian jauh. Karena waktu insiden itu saya posisinya lagi arah Kebumen ke Jogja dengan posisi lantai yang nempel aspal. Yang dimana dari Jogja ke Kebumen itu juga sama, posisinya nempel lantai. Tapi nggak ada masalah apa-apa sama sekali. Sebelum saya putuskan untuk membawa pulang ke Kebumen, itu sebenarnya Brio ini juga sempat dongkrok kurang lebih sekitar 5-6 bulan. Karena waktu itu saya lagi hektik-hektiknya ngurusi mobil yang satu, yang membuat si Brio ini sedikit agak terlupakan, sedikit agak nggak keurus. Yang benar-benar saya taruh kepanasan kehujanan di luar rumah. Waktu itu ketika saya mencoba untuk menghidupkan Brio lagi, karena saya mempersiapkan buat perjalanan jauh pulang ke rumah, Brio ini ngasih beberapa isyarat. Untuk yang pertama, ketika saya coba mendorong dari posisinya yang di luar, tadinya di luar, parkir di luar, mau saya hidupkan, mau saya rapi-rapiin dan segala macam, mobilnya kan posisi mati. Saya dorong masuk ke garasi, dan di situ dia nggak mau di starter. Saya coba dorong masukkan gigi. Setelah nyala, saya coba inisiatif ke bengkel aki, ngecek kondisi akinya dan pengisiannya dari alternator. Dan ternyata untuk sektor aki dan alternator itu nggak ada problem. Nah, dari bengkel aki tersebut saya berinisiatif ke bengkel konvensional, bengkel yang umum, minta tolong buat ngecekin apakah benar-benar ada kerusakan di bagian alternator aki maupun dinamo starter. Setelah saya OTW sampai ke bengkelnya, dicek, ternyata di bengkel tersebut malah sama sekali nggak ditemukan problem. Di starter pun masih bisa, ya seperti halnya mobil-mobil normal. Nah, akhirnya saya putuskan di situ untuk problem yang pertama selesai dengan tanpa adanya permasalahan yang ditemukan. Setelah dari situ saya terusin lagi buat ngerapiin, nyuci, bersih-bersihin. Ditemukan masalah atau isyarat kedua. Yang saya ceritakan ini permasalahannya itu sangat-sangat runtut ya di waktu kejadiannya. Waktu saya bawa jalan, tiba-tiba di bagian pipa bensinnya, di bagian bawah, di bagian kolong, yang sebelumnya atau dari dulu saya tempel ke aspal itu nggak kenapa-napa, tiba-tiba waktu itu pipa bensinnya putus karena terlalu bergesekan dengan aspal. Akhirnya saya kejar lagi waktunya, karena waktunya udah mepet. Itu waktunya kurang lebih H-3 hari sebelum lebaran, karena saya kejadiannya itu setelah lebaran. Itu saya kebut, benar-benar saya reparasi. Untuk pipa bensin yang bolong tadi saya potong, saya sambung pakai selang dengan tekanan tinggi, selang khusus. Terus kemudian saya klem dan saya lem pakai lem besi. Permasalahan selesai sampai di situ. Dan untuk bensin udah nggak ada bocor. Untuk aliran bensin dari tangki ke sistem pembakaran juga normal. Akhirnya saya putuskan lagi untuk melanjutkan lagi pengerapian si Brio ini, yang dimana waktu itu saya lakukan pengecetan di bagian velg, ganti warna ke hijau toska ini, yang sebelumnya itu kan putih. Ketika catnya udah jadi, udah beda warna, udah jadi hijau toska kayak gini, secara nggak sengaja untuk velg bagian belakang itu nyerempet ke bidang lain. Jadi benar-benar untuk si face-nya itu catnya rusak,
ngeletek, pokoknya bener-bener rusak lah. Tapi kembali lagi, karena saya pengen banget bawa si Brio ini pulang, akhirnya saya kejar buat ngeripen ulang velgnya. Terus kemudian setelah H-1, malam lebaran lebih tepatnya, setelah udah beres semua, saya putuskan buat bawa balik ke rumah dengan posisi lantai nempel aspal, cross member nempel aspal, kalter juga tinggal setengah senti, dan sampai rumah tanpa ada masalah. Bahkan ban belakang dengan camber segitu, yang dimana untuk bagian dalamnya, ban bagian dalam itu udah benang. Sampai rumah pun kondisinya masih sama sekali saya nggak nyangkut, sama sekali nggak ada berhenti di jalan, sama sekali nggak ada apapun yang lepas dari si Brio. Pokoknya aman-aman aja. Tapi setelah baliknya dari rumah ke Jogja, barulah kejadian yang tidak diinginkan tersebut terjadi. Mungkin si Brio ini juga mau menyampaikan bahwa ketika saya nganggurin sebelum kejadian itu, nganggurin selama 5-6 bulan, benar-benar kepanasan kehujanan, dengan si dia melihat saya mengurusi mobil yang lain, mungkin secara nggak langsung si Brio ini cemburu. Dia pengen juga diperlakukan yang sama seperti halnya saya memperlakukan mobil saya yang satunya waktu itu. Makanya ketika kejadian ini harus terjadi, keinginan si Brio untuk benar-benar dirawat, benar-benar disempurnakan ulang, ya ini benar-benar terjadi. Kenapa saya terlalu sebegitunya ke si Brio? Karena untuk yang pertama, si Brio ini adalah satu-satunya kendaraan ini menyeluruh, satu-satunya kendaraan dari turun-temurun keluarga saya yang bisa dibeli secara baru gris dari dealer, dan juga atas nama saya sendiri, perjuangan saya sendiri, cari uang buat melunasi angsuran-angsuran si Brio ini. Karena jujur aja, saya ngambil Brio ini itu juga ngangsur. Waktu itu saya ingin melatih kemandirian saya, melatih tanggung jawab saya. Untuk yang kedua, kenapa saya terlalu sebegitunya ke Brio, semua cita-cita dan bayangan saya waktu SMP, yang dimana waktu SMP dulu saya cuma bisa nyimpen foto-foto, gambar-gambar dari beberapa website. Saya kumpulin foto-foto, gambar-gambar tentang liputan-liputan acara atau maupun review mobil yang beraliran stance. Itu benar-benar sampai puluhan ribu bahkan ratusan ribu foto di dalam laptop, yang sampai memorinya penuh cuma buat nyimpen gambar-gambar dan foto-foto tersebut. Sampai sekarang fotonya masih ada. Makanya dari situ saya bertekad bahwa kedepannya saya pengen punya mobil dengan aliran yang sama, dengan keekstriman yang sama, dan akhirnya ketika memang waktunya terjadi, itu rasanya bisa benar-benar plong gitu. Ya rasanya gimana sih? Ketika cita-cita yang kalian idam-idamkan dari lama, terus kemudian bisa terrealisasi, benar-benar puas bro, benar-benar plong rasanya. Sebenarnya untuk hal kayak gini itu ada plus minusnya ya, maksudnya terlalu mempertahankan satu benda yang harusnya itu bisa berganti-ganti step by step, buat ganti yang lebih bagus, buat ganti yang lebih modern, buat ganti yang lebih mahal. Baiknya kita bisa benar-benar maksimal dalam mengeksplor semuanya, entah itu dari modifikasinya, entah itu dari pengetahuannya, entah itu dari part-partnya,
entah itu dari strukturisasinya, dan juga kita melatih konsistensi, melatih kesetiaan terhadap satu benda yang kita pegang sampai nggak tahu waktunya kapan. Minusnya, kita jadi stuck, kita jadi terhenti di satu benda tersebut. Nah, itu tinggal kembali ke pribadi orang masing-masing. Kalau saya sendiri, karena berhubung cerita sama si Brio ini udah banyak, relasi saya, pengetahuan saya, karir saya, usaha saya, mata pencaharian saya nggak munafik, saya benar-benar dibantu oleh Brio ini. Ya, bahasa gampangnya, Brio ini sebagai sepatu saya dalam meniti semuanya, meniti kehidupan yang sebenarnya ini. Makanya ketika sepatu tersebut rusak atau cacat, kita jadi nggak bisa jalan secara sempurna. Video kali ini tentang berusaha mencurahkan apa yang selama ini saya rasakan, yang saya nggak mau pendem sendiri, biar plong, biar lega. Mungkin kalau semisal si Brio ini juga bisa denger, ya saya harap ya kita secepatnya kita bikin sesuatu yang bareng lagi. Ya, saya cuma berharap itu sih. Saya cuma berharap sesegera mungkin si Brio ini bisa bangkit lagi. Aku kangen gue.